Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, nice to meet you after UTS. Kita ketemu lagi ya setelah UTS. Kita akan melanjutkan the next material. Kita akan lanjutkan materi berikutnya tentang tenses. Nah, jadi kalau kemarin kita di sebelum UTS kita bahas tentang kata atau kalimat. Nah, kalau untuk kali ini kita akan bahas tentang tenses ya. Oke, kita sudah live streaming ya. Kalian bisa copy link di atas ya kalau misal kalian ingin share ke teman-teman. Oke, nah di materi UTS di materi setelah UTS ini, jadi kita cuma akan membahas tentang 5 tenses. Nah, ketika mungkin kalian menemui kok di buku grammar itu ada katakanlah belasan tenses ya, kok ada 16 tenses, kok ada banyak banget ya. Nah, apakah kita akan diskusikan semua? Enggak. Jadi saya akan memilih sekitar 5 tenses yang mungkin sering kita pakai di dalam aktivitas harian. Jadi kita cuma akan discuss tentang 5 tenses. Nah, jadi tenses itu biasanya memang menurut orang itu tenses itu sulit. Ya, termasuk dalam grammar itu yang paling sulit adalah tenses. Karena kalau kita sudah bahas tenses, kita sudah masuk ke ranah kalimat ya. Jadi kita sesuatu yang sudah apa ya? Sebenarnya memang bahasa Inggris dasar, tetapi kalau tenses itu orang beranggapan bahwa memang itu kompleks ya. Karena satu kita juga harus tahu penanda waktunya apa, kata kerjanya apa, karena tenses kuncinya ada di kata kerja. Tenses itu intinya kita merubah kata kerja. Jadi ibarat kata misal, kalau di dalam bahasa Indonesia, katakanlah saya makan, saya sudah makan, saya sedang makan. Nah, seperti itu polanya. Ketika kita untuk membentuk sesuatu yang sedang kita lakukan, kita tinggal tambah kata sedang misal. Saya sedang makan misal, atau saya sedang belajar, atau kita pengen menuliskan sesuatu yang sudah lampau misal, saya sudah makan, saya sudah belajar, jadi ditambah sudah sedang itu sudah selesai. Nah, tapi kan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris berarti kan kalau bahasa Indonesia cuma ditambah sudah atau sedang di depan kata kerja dia selesai. Tapi kan kadang kalau bahasa Inggris itu tidak semudah itu. Nah, jadi kata kerja ini kita harus rubah nih sesuai dengan tenses yang sedang kita maksud. Nah, itu intinya. Oke. Nah, sebenarnya 3 kunci utama tenses itu sebenarnya ada 4. Jadi ada 3 induk tenses yang biasanya memang dia bisa bercabang ya. Dalam artian tuh gini, kalau sebenarnya utama ini, apakah kita kalau ngomong harus semua tenses? Sebenarnya enggak. Biasanya kita paling butuh cuma past, present, future, karena itu yang paling dasar. Ibarat kata dia adalah induk dari tenses itu sendiri. Kalau past tense itu membahas tentang katakanlah memang apa ya, sesuatu yang sudah berlalu. Terus katakanlah misal, present itu membahas tentang sesuatu yang mungkin saat ini. Terus atau mungkin future, jadi sesuatu yang akan datang. Normal orang ngomong, orang nulis itu paling cuma 3, kalau nggak membahas masa kini, masa lalu, ya masa depan, cuma 3. Nah, tetapi ada beberapa cabangan kan. Kalau misal kalian buka di buku, simple past tense itu ada past continuous, mungkin ada past perfect. Nah, kalau present itu ada present tense, ada present continuous, mungkin ada present perfect. Terus future itu ternyata ada future tense, future continuous, mungkin ada banyak lagi ya. Dimana kan bercabang banyak kan. Nah, tetapi kita paling cuma membahas tentang past, present, future, sama continuous. Karena itu sering kita pakai. Nah, sebenarnya apakah karena tenses itu kan sesuatu yang merujuk ke kata kerja kan. Tenses kan biasanya identik dengan keterangan waktu kan. Kalau misal katakanlah past tense itu pasti pakai yang lampau-lampau, pasti pakai yesterday, 2 days ago.
last month atau sesuatu yang sudah berlalu gitu kan. Nah, terus kalau present itu kan cenderung katakanlah misal sesuatu yang saat ini kan, misal today, terus katakanlah this morning, mungkin pakainya now. Nah, terus kalau future itu identik dengan sesuatu yang akan datang kan. Misal kita pakai tomorrow, kita pakai next month misal, atau next week. Nah, sesuatu yang biasanya yang itu yang digunakan kan. Nah, tetapi gini, kunci utama dalam tenses itu gini. Tenses itu kuncinya ada di verb. Tenses itu kunci utama ada di verb ya. Nah, ini kunci utama tenses di verb. Nah, jadi ketika katakanlah ketika kita menulis katakanlah, apakah sebenarnya tenses kan biasanya identik dengan keterangan waktu. Apakah keterangan waktu itu fungsinya penting di dalam tenses? Sebenarnya nggak penting sih, cuman kalau keterangan waktu itu modelnya kayak additional, jadi kayak tambahan. Jadi verb itu sebenarnya sudah menunjukkan tensesnya itu sendiri. Misal katakanlah saya cuman tulis nah, katakanlah saya cuma nulis kayak gini tok ya, misal katakanlah cuma subjek dan verb. Misal I play, saya bermain, tanpa harus saya menggunakan objek kan minimal kalimat sentence itu kan minim dia subjek dan verb itu minimal ketika ada subjek dan verb dia bisa disebut kalimat. Nah, misal saya cuma tulis I play, misal saya bermain. Terus I played pakai ed. I will play, I'm playing atau I was playing. Nah, sebenarnya tanpa saya harus menunjukkan waktu, verb itu sudah menunjukkan waktunya sendiri katakanlah. Nah, saya bermain. Kira-kira mungkin tenses apa? Present. Present, oke. Terus I played pakai ed. Past tense. Past, oke. I will play. Future. Future, oke. I am playing. Continuous. Oke, continuous yang oke, verb ing itu continuous, tapi ketika ada to be, am, is, are, dia present continuous. Terus bawahnya was playing. Was itu to be apa? Oke, past. Ketika ada verb ing continuous berarti past continuous. Nah, kita sudah kelihatan bahwa itu tenses, bahwa itu oh ternyata kata kerja itu sebenarnya dia sudah show tenses itu sendiri ya. Jadi tanpa saya harus bilang I play today, I played yesterday, I will play tomorrow, I am playing now atau I was playing yesterday. Tanpa saya harus menyebutkan keterangan waktu. Sebenarnya memang kata kerja itu sudah menunjukkan tensesnya kan. Nah, jadi seberapa pentingkah adverb of time misal keterangan waktu ya dia cuma additional information, nggak ada keterangan waktu, satu kalimat pendek subjek dan verb aja sudah menunjukkan tensesnya, dia sudah menunjukkan waktu kan. Oh, I play present berarti saat ini. Oh, I played past tense berarti saya bermainnya udah kemarin katakanlah. Atau I will play, aku akan bermain. Oh, berarti kan yang akan datang waktunya. I am playing, oh berarti saat ini pakai now. I was playing, oh mungkin yang sedang saya lakukan di waktu yang lampau. Jadi verb itu sebenarnya sudah menunjukkan tenses. Tapi ketika misal ada keterangan waktu, itu ya berarti memang untuk memberikan informasi tambahan, untuk memperjelas aja. Jadi seperti itu. Terus kita akan bahas tentang, nah ini, present, simple present tense. Simple present itu termasuk tenses yang jadi induk utama. Kadang orang itu kadang mau ngomong past, kadang atau ngomong future itu kadang belibet. Jadi kadang kalau kita misal katakanlah kita sering misal katakanlah apa ya ngomong lah dasar itu pasti biasanya kita cenderung pasti pakainya present. Kita mau ngomong katakanlah kita lagi ngomong katakanlah pakai bahasa Inggris misal itu jarang kita mau pakai past tense karena susah.
sebenarnya bisa katakanlah kita ngomongin yang lampau itu kan kadang kan nggak akan kita nggak akan langsung mikir wah pakai past tense campur present, nggak mesti present semua karena itu lebih gampang. Nah intinya gini, present itu kan saat ini berarti menunjukkan bahwa kejadian yang terjadi di saat ini. Nah intinya saat ini belum tentu sekarang ya, beda. Nanti kalau untuk sekarang biasanya yang pakai continuous. Intinya present itu saat ini ya. Saat ini bukan berarti sekarang. Sekarang kan berarti harus jam ini, detik ini. Tapi kalau saat ini mungkin bisa hari ini. Misal katakanlah jam ini, malam ini, pagi ini. Nah, maksudnya itu. Terus penanda present itu biasanya ini. Jadi kayak adverb of frequency, misal kata selalu, sering, seldom, terus never. Kayak kemarin kita pernah bahas ya di adverb ya. Jadi itu biasanya karena present tense itu biasanya kan sesuatu yang biasanya sering kita lakukan di setiap waktu tertentu. Terus bisa juga ke ibarat kata saat ini ya, tapi bukan berarti sekarang. Atau apa ya, yang kaitan sama habitual action atau kejadian yang sering kita lakukan berulang kali. Misal setiap Senin, every day, every month, setiap bulan misal. Terus katakanlah setiap tahun, setiap pagi misal. Nah, jadi identik dengan itu. Oke, terus ciri utama kalau kita misal di present tense, karena present tense itu termasuk dia inti utama tenses kan. Nah, biasanya kan kalau present tense itu mungkin masih ingat ya ketika Dewi Ayu Radoyan S. Kalau she he it berarti pakai S atau ES kan. Nah, sebenarnya karena kalau untuk Dewi Ayu kan entah itu yang memakai katakanlah dia laki-laki, mereka kan sama. Konsepnya kan beda kan kalau kayak di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia katakanlah saya makan, dia laki-laki makan, ya udah tetap entah itu siapa subjeknya dia akan pakai kata makan. Tapi kan kalau bahasa Inggris enggak. Ketika misal saya bermain pakainya I play. Dia yang bermain katakanlah dia laki-laki atau mungkin dia perempuan. Maka enggak boleh play kan, harus plays kan pakai S. Nah, jadi bedanya seperti itu. Grammar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris memang sangat susah bahasa Inggris karena dia punya aturan. Nah, terus kan untuk merubah kan kata kerja itu kalau yang memakai adalah she he it kan bisa ending s atau es. S atau es kan berarti opsi kan, pilihan kan, berarti ada kata kerja yang bisa tambah s, ada yang tambah es. Setiap jenis kata pasti dia punya rule, aturan. Kayak kemarin mungkin kita bahas tentang kata keterangan waktu, kata keterangan manner kemarin, terus bahas tentang tunggal ke jamak, dia juga punya aturan kan, nggak asal cuma tambah ses jadi jamak. Nah, sama halnya di present verb. Nah, untuk yang kita ke tengah dulu ya. Jadi semua perubahan kata kerja, perubahan kata ya, itu biasanya kaitan sama ending kata itu sendiri. Nah, kita akan ke tengah di sini. Nah, di yang hijau ini, yang ada hijau, itu kan yang memakai Dewi Ayu kan. Bisa kata study, cry, try, misal, spy, fly, go, was, watch. Nah, karena dia kan nggak pakai SES kan. Berarti itu kan Dewi Ayu kan. Dewi Ayu Radoyan S atau ES. Nah, tetapi kalau yang memakai she, he, it. Nah, ini khusus kalau yang memakai adalah she, he, it. Karena she, he, it kan katakanlah pakai S atau ES kan. Nah, ternyata ada kata kerja yang bisa di ending S, ada yang di ending ES. Ini fungsinya apa sih? Sebenarnya ini dasar. Kok kenapa ya? Katakanlah study itu jadi studies, bukan studies misal. Kenapa sih play? Play itu plays, bukan players. Nah, seperti itu loh. Nah, kata kerja yang endingnya adalah konsonan plus y. Ya, seperti ini. Study kan berarti Y terus D ya. Konsonan plus Y berarti DY. Nah, maka huruf Y harus dirubah jadi I tambah ES. Maka dari itu study itu untuk Dewi Ayu, kalau studies kan untuk si Hiit. Jadi kan studies bukan studies kan, nggak asal tambah S. Atau studies langsung tambah S. Terus cry jadi cries, bukan cry yes misal. Try jadi tries. Seperti itu dan seterusnya. Terus kata kerja yang endingnya adalah O, is, H, T, C, H, X, dan SS. Maka kata kerja menggunakan ES. Misal, go jadi goes. Bukan goes ya, tetapi goes. Terus apalagi ya, wash jadi washes. Watch jadi watches misal.
mix jadi mixes. Nah, jadi kata kerja yang endingnya ini dia belakangnya pakai es. Nah, setelah rumus yang ini, maka sebenarnya semua kata kerja untuk she, he, it, maka dia tinggal ditambah s. Kecuali yang rumus 2 ini ya. Nah, oh, it itu jadi its ya. Misal, kok study jadi studies pakai is. Nah, jadi sebenarnya asal muasal itu dari sini. Jadi apakah kata kerja di present itu hafalan? Enggak, sebenarnya kita tinggal ngapain pola ya. Katakanlah misal ada soal, tambahkanlah misal yang she play misal, terus saya kurung play-nya. Kalian ngerubah lah yang sesuai dengan she itu apa? Oh ternyata play itu jadinya plays, bukan players misal. Dia akhirnya s bukan es. Nah, jadi dasarnya itu. Oh kenapa ya studies, kenapa ya plays, kenapa ya it's. Nah dasarnya dari sini. Terus nanti ini bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau di tenses kita biasanya akan identik dengan membuat kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Nah, kita akan bahas di sini. Gini, sebenarnya present tense biasanya yang present tense itu dia mempunyai 2 tipe kalimat, yaitu nominal sama verbal. Nah, intinya gini, nominal itu kata kerjanya bentuknya adalah to be. Kan saya seperti yang pernah saya bilang, kalimat itu minim kan subjek dan verb atau subjek dan predikat kan. Predikat kan verb. Nah, berarti kan kalau untuk nominal, nominal itu berarti verbnya itu bukan verb yang verb real ya, tapi dia verbnya bentuk to be. Seperti yang kita pernah discuss sebelumnya. To be itu verb. To be itu kata kerja kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi katakanlah tapi kan dia bukan verb yang modelnya kayak action atau mental kan, doing action enggak, tetapi dia modelnya kayak linking. Nah, to be itu biasanya dia dikonekkan dengan sesuatu yang bukan kata kerja. Misal non verb, misal kata benda bisa, kata sifat, kata keterangan. Misal subjek to be itu harus selalu ikut si subjek ya, karena kita present maka to be-nya adalah present. I menggunakan am, you, they sama we menggunakan a, she, it menggunakan is. Nah, terus maksudnya nominal itu gimana? Gini, kadang tuh kita pakai pola bahasa Indonesia dulu aja ya. Misal gini, saya seorang murid. Itu kan kalau bahasa Indonesia. Nah, saya seorang murid. Terus bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, kan nggak mungkin cuma I a student kan. Nah, maka dia butuh yaitu to be. I am a student. Apakah to be itu selalu diartikan adalah? Kadang iya, kadang enggak kan. I am a student pasti kan kalian akan mengartikan saya adalah seorang murid. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu unik. Jadi katakanlah dia cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dia cantik kan kayak dia bukan kalimat kan, dia cantik. Tapi kalau bahasa Inggris dia bisa jadi kalimat. Tetapi kan nggak bisa she beautiful kan, dia butuh to be kan. Nah jadi ketika kalian menemukan subjek plus to be SMA, maka setelahnya pasti dia bukan kata kerja. Intinya itu. Nanti kita akan coba untuk ngarang, nanti kalian akan paham maksudnya. Nah, misal subject to be plus non verb. Bisa mungkin kata benda ya. I am a student. Saya seorang murid. Saya bukan seorang murid. Sebenarnya tinggal ngikutin pola aja ya. Misal subject plus to be plus non verb misal. Negatifnya subject plus to be plus not. I am not a student. Tinggal tambah not. Terus interrogatifnya tinggal to be plus subject plus non verb. Misal you are beautiful. Kau cantik. Kalau kita analisis di sini, you itu kan subjek, a itu kan dia kan termasuk verb kan, berarti ada subjek, ada verb. Tapi kan kalau meskipun kalimat itu minim subjek dan verb, tapi kan you are itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri kan. Maka dari itu kita butuh yaitu jenis kata selain benda yang dia katakanlah bisa jadi kalimat gitu loh. Iya, kalau I play, saya bermain, iya selesai, dia jadi kalimat kan. Tapi kalau you are, meskipun dia subjek verb, tapi kan kamu ngapain bisa, kamu apa kan, dia kayak kurang kan, maka dia harus ditambahi jenis kata yang lain biar dia bisa jadi kalimat. Nah, tapi dia model kalimatnya nominal. Nominal itu kan berarti verbnya itu bukan kata kerja. Nah,
Seperti itu intinya. You are beautiful. Kau cantik. Kau tidak cantik misal. Atau katakanlah Rudy is at class today. Rudy di kelas hari ini. Misal. Rudy, oh Rudy karena dia he maka dia pakai is ya. Oke, Rudy is at class today. Rudy di kelas hari ini. Apakah ini kalimat? Iya bisa, kan ada subjek, ada verb. Terus di sini kata keterangan tempat. Nah, maksudnya itu untuk nominal. Intinya kalau nominal tuh gini, ketika kalian tahu atau mendengar kalimat itu nggak ada kata kerja, maka kalian otomatis pakai nominal. Dia cantik. Dia cantik kan kita nggak ada kata kerja kan. Beda loh kalau dia berdandan cantik. Nah, beda kan. Nah, kalau dia cantik, dia seorang murid. Berarti kan kayak nggak ada kata kerja ya. Kalau kita dengar aja. Oh, berarti kita pakai pola nominal. Nah, nanti selengkapnya kita akan coba untuk ngarang ya. Ngarang singkat. Nanti kalian akan tahu perbedaannya nominal. Terus verbal. Nah, kalau tadi nominal itu kan verb-nya adalah bentuk to be kan. Kalau verbal, verb-nya itu real verb. Jadi verb-nya itu beneran kata kerja, doing action. Misal, nah, mungkin masih ingat, oh pakai do not, pakai does not. Nah, seperti itu. Intinya, untuk present tense ini, kita butuh yang namanya kata bantu. Nah, do atau does. Misal kayak gini, kan kadang kalau misal bahasa Indonesia, saya makan. Positif kan kalimatnya. Negatifnya kan saya tidak makan, tinggal tambah tidak kan selesai. Nah, tapi kan kalau bahasa Inggris nggak bisa. I eat, misal saya makan. Saya tidak makan, I not eat kan nggak bisa. Ya kan, kita nggak bisa Pak itu. Apalagi I am eat. Itu sama sekali nggak bisa. Di sini kita nggak bahas to be kan. Berarti kita butuh namanya kata bantu, yaitu do atau does. Do itu atau does itu artinya bukan artinya melakukan atau mengerjakan ya, itu beda kan. Ini adalah kata bantu, fungsinya membantu. Nah, terus membantu di sini maksudnya apa? Ya dia itu biasanya ini itu menempel sama kata kerja. Untuk membentuk kata tidak biasanya. Nah, jadi ibarat kata do atau does itu fungsinya membantu. Tapi dia nggak diartikan. Jadi dia ada kayak tapi nggak dianggap gitu. Nah, misal gini ya, kita ke positif. Polanya kan tinggal subjek plus verb 1 kan. Subjek plus verb 1. Nah, itu kan kalau untuk yang memakai Dewi Ayu kan. Nah, kan kata kerja kalau yang memakai Dewi Ayu dia nggak butuh S atau ES kan. Nah, tapi kalau yang memakai she, he sama it berarti kan dia butuh kata kerja yang S atau ES kan. Nah, seperti itu. Terus verb 1 itu maksudnya apa sih? Nah, verb 1 itu verb 1 itu bisa juga disebut dia kata kerja dasar. Atau bisa juga disebut kata kerja kamus ya. Nah, bisa disebut ini. Terus maksudnya apa? Nah, kata kerja pertama itu biasanya sesuatu yang murni, yang dia belum ada imbuhan. Baik itu SES, mungkin ing. Nah, jadi dia dasar. Jadi misal kalau kalian cari kata it. Kalian cari kata ini di kamus, pasti artinya langsung makan kan? Nah, coba kalian cari yang dia sudah ada perubahan kayak gini, pakai S kan, it's kan nggak memakai she it misal. Apakah artinya langsung dia laki-laki atau perempuan makan di kampus? Nggak mungkin. Kalian nggak akan nemu. Apalagi kalau kalian cari katakanlah eating, artinya langsung di kamus sedang makan, nggak mungkin. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, di kamus ya. Nah, kamus yang buku, dictionary. Nah, jadi dia akan mendeteksi arti yang kata kerja dasarnya itu apa yang dia belum ada imbuhan. Nah, itu maksudnya kata kerja kamus atau kata kerja dasar. Terus katakanlah misal kalian cari pasifnya add. Add kan
pastenya dari eat kan, eat, ate, eaten kan, verb 2-nya dari kata eat. Nanti kalau kalian di kamus, apakah artinya sudah makan? Enggak mungkin. Pasti biasanya kamus akan menulis seperti ini ya. Lih verb 1 atau enggak kalian lih. Maksudnya lih itu beralih, beralihlah ke verb 1-nya karena kamu nggak akan langsung mengartikan sudah makan. Ya meskipun kamu nggak akan sedetail seperti grammar, kamu itu cuma mengartikan yang dasar. Nah, jadi ketika misal kalian coba buka kamus, kalian coba cari arti di verb 2. Kalian nggak akan mungkin langsung artinya sudah makan, nggak mungkin. Tapi biasanya kalian disuruh beralih ke verb 1 karena dia kan sudah ada perubahan. Atau kalau enggak kalian disuruh beralih ke kata it yaitu verb 1-nya. Kadang beda kamus dia beda, ada yang disuruh lih verb 1 atau lih verb 1-nya itu udah dituliskan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian cari kata yang dia sudah ada perubahan, kalian nggak akan mengerti. Karena kamus mendeteksi kata kerja dasar yang belum ada imbuhan apapun. Seperti itu. Oke. Misal, berarti kan kalau untuk positif, subjek plus verb 1 ya, berarti tergantung si subjek ya. Intinya gini, subjek, verb itu akan selalu mengikuti subjek. Subjek dan verb itu pasti akan selalu dia berjalan beriringan. Oh, kalau yang memakai he berarti kata kerjanya S atau ES. Oh, kalau yang memakai Dewi Ayu berarti Radian S, itu pasti. Jadi verb sama subjek itu memang harus connect. Nah, terus misal untuk membentuk negatif. Nah, kita perlu nih kata bantu. Oh, subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Nah, do atau does yang ikuti si subjek ya. Oh, misal. Terus interrogatifnya do atau does di depan plus subjek plus verb 1. Misal, I play piano. Saya bermain piano misal. Oh, di sini play. Oh, benar ya play karena I itu kan radian S. Terus saya tidak bermain piano. Oh, kita butuh I. Terus tambah do plus not kan. Oh, karena do itu kan I. I itu pakainya do. Oke, berarti I do not play piano. Aku nggak bermain piano. Terus interrogatif apakah aku bermain piano? Nah, maka do. Oh, di sini karena kita pakai do berarti do plus subject plus verb 1. Jangan lupa tanda tanya. Nah, terus kalau misal yang bermain piano itu katakanlah Rina sebagai she, berarti kan doyan S. Oh, berarti Rina plays piano. Rina bermain piano. Terus negatifnya gimana? Nah, kita tinggal turunin aja. Oh, Rina. Oh, Rina itu kan sebagai she, berarti dia butuh kata bantu yaitu does. Rina does, terus tinggal ngikutin pola. Does not, terus kembali ke verb 1, play piano. Nah, Miss, kenapa sih ini kembali ke verb 1? Kenapa nggak place aja misal? Nah, kenapa kita nggak pakai place? Misal Rina does not plays piano. Nah, kalau ini ditambah S, di sini sudah S. Banyakan S kan pilek ya, jadi kita cukup satu aja. Kalau bahasa Inggris itu nggak, sesuatu itu kadang nggak mubazir ya. Jadi ketika sudah terwakilkan di depan, belakangnya dia akan kembali itu dasar ya, normal. Jadi kalau di sini sudah S, berarti dia akan kembali ke verb 1. Kalau tambah S, banyakkan S ini, jadi double kan. Banyak S pilek, jadi nah dia akan kembali ke verb 1. Terus interrogatifnya tinggal di aja misalnya. Does Rina play piano? Nah, tinggal seperti itu. Oke, kita coba soal ya. Oke, kita akan coba soal. Oke, misal my sister cooks noodle. My sister does not cook noodle.
Oke. Berarti Nggak my pakai sister karena S. dia sebagai she ya. Oke, jadi my nanti kalau soalnya model kayak gini biasa kan untuk nulis huruf pertama itu huruf besar ya. Nah, terus gini, she atau he dia bisa ekspansi dalam artian dia bisa meluas ya. Kalimat itu bagusnya kalau misal kalian tak nulis atau ngarang jangan awali di kalimat pertama pakai she atau he. Kan itu kan dia itu siapa maksudnya kan? Jadi kan nggak spesifik. Jadi kalian bisa ganti sudut pandang nama orang atau satu yang merujuk ke laki-laki atau perempuan ya. My sister, oke karena dia sebagai she maka dia pakai does ya. Oke, does not. Kalian bisa singkat ya. Terus kembali ke verb 1. Oke. Terus interrogatif. Does my sister cook noodle? Oke. Nah, oke, seperti ini. My friends Oke, does. kenapa pakai play? Nah, my friend, kita lihat verb itu akan selalu mengikuti subjek. Oh, karena my sister she, maka dia kata kerjanya pakai s, dia tunggal. My friends, oh karena teman-temanku banyak, berarti kan dia bisa jadi they ya. Maka dia pakainya play. Kalau my friend, maka dia akan jadi plays. Jadi subjek itu bisa sesuatu yang tunggal jamak. Jadi kalian bisa fokus ke situ. Oh, verb itu harus mengikuti subjek. Kita lihat subjeknya itu tunggal atau jamak. Negatif. My friends do not play football in the yard. Oke. Karena my friends itu kan jamak kan, they kan, berarti dia pakainya do. Nah, football in the yard, ITY ya, saya nggak tulis lengkap. Nah, jadi misal gini, keterangan waktu, tempat, katakanlah ini saya mau tulisi apa ya? Nah, misal, ya udah dia fungsinya sama, my friend don't play, sorry ya, in the yard today. Nah, misal sama sebenarnya fungsi keterangan waktu dan tempat itu kan sebenarnya memang dia nggak fungsi kan, karena kan kalau dalam tenses kita cuma ngubah apa sih, ini sih yang dirubah, ini kan yang dirubah, cuman ini tok loh. Jadi tense itu sebenarnya kok bilang tense itu sulit, sebenarnya tense itu cuma ngubah kata kerja, jadi udah fokus ke kata kerja yang ingin dirubah. Nanti kalau misal ada keterangan tempat dan waktu ya udah kalian abaikan aja, dia udah letaknya di belakang ya di belakang aja gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi ya sebenarnya ini kan apakah ini penting? Sebenarnya emang nggak penting sih kan, dia cuma untuk informasi tambahan kan. Nah, sebenarnya kan yang dirubah cuma ini tok. Udah ini tok sebenarnya yang dirubah itu. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Oke. Kita coba satu lagi. Bisa. Kunciku
mempunyai hidung yang mancung. Nah, long itu bisa mancung, bisa panjang ya. Kalau benda artinya panjang, tapi kalau untuk orang kalau untuk kaitan sama nose ya, hidung berarti dia artinya mancung ya. Jadi tergantung konteks. Oke, misal negatifnya my cat itu kan sebagai it kan, maka dia kata kerjanya kan pakai s kan. Nah, oke, negatifnya kira-kira gimana? Oke, untuk negatif. My cat does not. Oke, my cat itu kan sebagai it kan, berarti dia pakainya does. Oke, terus verb 1. Verb 1 has apa? Verb 1 has, dia agak perkecualian nih. Kalau yang lainnya misal cooks jadi cook kan. Nah, kalau has ini biasanya dia agak exception, perkecualian. Jadi kata kerjanya apa? Verb 1 sama verb s-nya dia beda. Have, oke. Nah, oke. Jadi kalau untuk dari Ayu pakainya have. Kalau si it bukan haves ya. Dia perkecualian, pakainya has. Ya, oke. Berarti interrogatifnya tinggal dibalik aja ya. Does my cat have ya? Kita kembali. Oke. Oke. Oke, untuk negatif ini sama karena kita nggak pakai do atau does ya, berarti tinggal tambah not kan. Nah, oke, seperti itu. Oke, mungkin sampai ini ada pertanyaan. Oke, sebenarnya sama. Kalau katakanlah di sini saya ganti oke, intinya itulah. Oke, mungkin sampai ini ada pertanyaan. Kita bisa next dulu ya. Oke, nah gini. Terus bagaimana kalau pola yang kedua? Kalau pola tadi kan menggunakan nominal verbal kan. Nah, bagaimana kalau ada frekuensi? Nah, jadi kayak tadi saya bilang, penanda waktu di simple present tense kan juga ada verb of frequency. Nah, bagaimana kalau itu ada? Sebenarnya pola sama sih, cuma tinggal diselipkan aja. Kalau tadi kita bahas subject verb 1, subject do does not verb 1 kan tadi. Terus do atau does subject terus verb 1, maka verb of frequency dia diletakkan setelah subject dan sebelum verb. Nah, misal I make a cake kayak tadi ya, misal I make a cake, I do not make a cake. Nah, tapi kalau ada efek frekuensi, dia tinggal diletakkan setelah subjek aja. Misal, I always make a cake. I do not always make a cake. Do I always make a cake? Nah, jadi sebenarnya prinsipnya sama, cuman dia ketambahan di tengah-tengah. Nah, polanya sama. Kayak Rina always makes a cake. Oh, Rina selalu membuat kue. Rina tidak selalu membuat kue. Berarti polanya sama kayak tadi sih. Rina does not terus tambah always make a cake. Jadi sebenarnya tinggal kalian ngikutin pola ini aja sih. Intinya sama kayak yang tadi ya, yang verbal, cuman ditambah ada keterangan frekuensi. Nah,
Misal, I always love you. Aku selalu mencintaimu. Aku tidak selalu mencintaimu. Tinggal sama sih, I do not always love you. Prinsipnya sama. Ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, terus yang penting dia diletakkan di setelah subjek dan sebelum verb. Nah, polanya sama kayak tadi. Terus yang terakhir, ketika ada modal. Nah, ketika ada modal ini, modal itu kan maksudnya auxiliary verb ya. Jadi kayak kata kerja bantu. Nah, modal di sini seperti kata will, shall, should, can, must, misal. Nah, jadi maksudnya itu. Terus, nah kita harus tahu nih, semua modal akan diikuti verb 1 untuk semua subjek. Jadi kalau kita sudah ada kata modal ya, kata will, shall, should, can, must, maka setelah kata itu pasti verb 1. Beda kalau yang tadi, oh si Hiit doyan es, si Dewi Ayu doyan es, beda prinsipnya ya. Intinya modal itu lebih gampang. Misal, untuk pola tinggal subjek modal verb 1. Negatifnya tinggal tambah not, subjek modal not plus verb 1. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya, antara modal terus subjek plus verb 1. Nah, misal I can use the phone. Aku bisa menggunakan HP itu misal. Nah, karena di modal kita nggak butuh do atau does kan, berarti ya udah kita langsung eksekusi aja sesuai rumus. I cannot use the phone. Aku tidak bisa menggunakan HP itu misal. Terus can I use the phone misal. Bisakah aku menggunakan telepon itu? You should eat chocolate. Kau seharusnya makan coklat itu. Terus negatifnya apa? Tinggal tambah not aja misal. You should not eat chocolate. Kamu tidak seharusnya makan coklat misal. Terus interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, oke. Ini siapa yang jahil ya? Pakai lope-lope ya. Oke. Terus intinya gitu, kita nggak pakai do atau does ya. Jadi tinggal subjek modal plus verb 1. Subjek modal not. Intinya cuma itu toh. Oke, kita akan coba soal ya. Oke, misal negatifnya I should not borrow this today. Oke, karena ini modal berarti kita langsung pakai not ya, nggak pakai do ya. Kita nggak pakai to be juga. Nah, sebenarnya tinggal kalian buka rumus aja sih, tinggal ikutin aja. Nanti UASnya seperti ini aja ya, negatif, interrogatif, kalian disuruh rubah, saya kasih kalimat positif, kalian rubah negatif, interrogatif, nah itu aja. Terus materinya nanti, oke. Tinggal ngikutin aja ya. Nah, oke, seperti ini. Oke. Ya, sampai ini ada pertanyaan sebelum kita 2 slide lagi. Oke. No, miss. Ya. Oke. Kita akan coba ngarang. Ngarang sederhana. Biasanya present tense itu identik dengan sesuatu yang sering kita lakukan. Misalkan, oh kita di hari Minggu apa ya? Kita ceritakan, kita telling story. Nah, kita akan coba mengarang. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan konsep yang tadi nominal sama konsep yang verbal. Nah, misal untuk kita ambil hari apa ya? Minggu mungkin ya. Oke, hari Minggu. Saya ngikut kalian aja ya nulisnya. Kira-kira hari Minggu.
kita pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau mau ngarang, kita nggak apa-apa. Kita pakai bahasa Indonesia dulu, baru di bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa, kita pakai itu dulu. Misal, saya biasanya, misal bangun jam. Oke, kira-kira minggu biasa bangun jam berapa? 5? Kepagian ya? Masih Jam 5. gelap. Jam Terus anu ya, orang. goes ya. Oke, habis itu goes ya. Oke. Misal kita saya ngikut ya jam 5. Mungkin kan goes kan, kalau zaman now kan goes ya. Misal, saya biasanya bangun jam 5 pagi di hari Minggu. Oke. Kita tinggal sebenarnya kalau ngarang itu sebenarnya bahasa Inggris sih semua itu nggak dibalik ya. Yang dibalik itu tertentu, yang biasanya ada kata sifat, kata benda itu otomatis dibalik. Tapi kalau kita mau saya menulis buku, saya membaca buku, dia nggak dibalik seurut. Saya membaca buku. Saya biasanya, berarti kan pakai usually kan. Oke. Oke. I usually bangun. Saya biasanya bangun. Bangun kan get up kan? Oke, karena yang memakai I kan berarti radian S kan? Berarti tetap kan? Saya bangun jam 5 pagi misal. 5 o'clock. Nah, on misal Sunday. Saya biasanya bangun jam 5 di hari Minggu. Oh, ini kalau kita bahasa Indonesia aja, oh saya biasanya bangun. Oh, ada kata kerja bangun, berarti kita pakai pola verbal. Nah, misal hari Minggu adalah hari yang menyenangkan. Oke, kira-kira di situ ada kata kerja? Katakanlah kalau misal saya bangun jam 5 pagi. Kita identifikasi dulu ada kata kerja enggak? Oh, saya bangun. Oh, berarti bangun itu kata kerja. Berarti kita pakai pola yang verbal tadi. Terus misal hari Minggu adalah hari yang menyenangkan. Misal di situ ada kata kerja? Ada. Oke, kalau kita dengar sekilas saja, hari Minggu adalah hari yang menyenangkan. Kan kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada kata kerja kan? Nah, berarti kan oh hari Minggu adalah hari yang menyenangkan. Nggak ada kata kerja nih. Kalau secara bahasa Indonesia loh ya. Oh, berarti kita pakai yang nominal. Misal Sunday. Oke. Kalau yang pakai yang nominal kan berarti ya pakai to be tadi kan, berarti Sunday. Kira-kira pakainya is, am atau a ya? Nah, hari itu biasanya cenderung tunggal, berarti pakai is. Hari yang Minggu adalah kan berarti Sunday is a fun day. Hari yang menyenangkan. Bisa. Kira-kira setelah bangun itu ngapain? Ngecek HP, tidur lagi? Menyapu, membantu orang tua, Miss. Yakin? Sholat. Oke, misal saya sholat subuh misal. Oke, berarti ada kata sholat. Berarti kan pakai verbal kan? Berarti I pray subuh. Kalian mau tambahi waktu terserah ya, at jam berapa terserah. Kita yang penting pola subjek kata kerja gitu ya. Terus misal. Terus habis itu misal saya membantu, saya menyapu. Oke. Kalian bisa tambah then. Menyapu itu oke, sweep. Oke, saya menyapu lantai, misal. Lantainya sangat kotor. Di situ kan nggak ada kata kerja kan? Kalau kita dengar sekilas lah, lantainya sangat kotor. Berarti kita pakai yang nominal. Kalian bisa gunakan the floor atau kalian bisa pakai sudut it kan bisa kan? Kan merujuk ke benda kan? It. Oh, the floor itu cenderungnya dia tunggal, berarti it is very dirty. Oke. Sampai sini paham maksudnya untuk verbal nominal?
Jadi ketika misal kalian bahasa Indonesia dulu, oh ketika kalian dengar aja, oh saya bangun jam 5, oh bangun itu kata kerja, berarti pakai verbal. Terus kalian mau kasih tambah nominal, oh minggu adalah hari yang menyenangkan. Di situ kan minggu adalah hari. Oh kalau bahasa Indonesia kan itu nggak ada kata kerjanya kan, oh berarti kalian pakai nominal, pakai yang pola to be to be. Nah, seperti itu loh maksudnya. Terus misal saya menyapu. Terus misal hari ini cuacanya dingin, misal. Di situ ada kata kerja? Nggak ada kan? Nah, berarti kita pakai nominal lagi. Today is a cold day. Hari yang dingin. Misal. Terus kita bisa pakai yang verbal, kita bisa pakai yang negatif, nggak harus kalimat tuh positif ya. Misal hari ini tuh hari yang dingin gitu ya, adem banget misal. Kalian bisa pakai negatif. Jadi, saya tidak mandi misal. Ada kata mandi, berarti kan verbal kan. Nah, tidak mandi, berarti kita pakai yang tadi, do not tadi. Nah, berarti so I do not take a bath. Nah, seperti itu konsepnya. Sebenarnya kalimat tuh nggak harus positif ya, kalian bisa negatif. Jadi sebenarnya satu kata itu dia kalian bisa jabarin. Oh, misal saya bangun jam 5, habis itu ngapain ya? Oh, saya membantu orang tua memasak. Memasak apa ya? Kalian jabarin lagi. Masakannya gimana? Oh, masakannya enak. Sebenarnya ngarang itu sebenarnya kita tinggal jabarin aja apa yang kita tulis di awal, kita jabarin selanjutnya. Habis itu kita jabarin lagi selanjutnya. Tapi kan yang penting masih connect. Jadi kalau ngarang, usahakan untuk connect. Ketika kalian bahas ini ya, ini dulu selesaikan. Misalkan ini tadi udah sholat, udah nyapu lantai, terus lantainya kotor kan masih connect kan dengan lantai. Terus hari ini hari yang dingin. Terus masih connect kan, jadi aku nggak mandi. Nah, misal habis ini ya kalian bisa cari kalimat yang sekiranya masih nyambung sama kalimat sebelumnya. Enggak, terus kalian masih bahas. Terus pas saya sholat tadi, misal, itu kan nggak nyambung. Maksudnya runtut, ceritain apa dulu, habis itu nyeritain ini. Nah, jadi runtut, nggak udah sampai ke C, kalian balik lagi ke A. Nah, itu yang maksudnya enggak. Oke, secara konsep maksudnya udah dong. Intinya ketika kalian mau ngarang Indonesia dulu aja nggak apa-apa. Oh, ketika kalian menemukan kata kerja ya, oh saya bangun. Oh, berarti bangun itu verb ya, berarti kita pakai verb. Oh, ketika kalian nggak menemukan kayak kata kerja kayak tadi ya, minggu adalah hari yang menyenangkan. Kita dengar aja lah secara polosan. Kan kayak nggak ada kata kerja kan, berarti kita pakai nominal. Konsepnya itu. Kalau misal kalian nemu teks, kok ada yang pakai verb ya, ada yang pakai is, am, are. Nah, maksudnya itu. Mungkin kalian kan baca, ini maksudnya apa, toh kok ada to be, kok ada. Nah, maksudnya itu. Jadi pola nominal sama pola verbal, pola yang ada kata kerja sama pola yang ada to be. Nah, seperti itu. Kita coba satu lagi. Kita coba biasanya identik dengan deskripsi. Habis ini kita finish ya. Present tuh memang agak bahasanya jelimet ya, tapi ini sebenarnya memang basic sih. Nah, misal tentang my description atau nah gini, kita akan coba untuk ngarang misal. Deskripsi kita sendiri misal. Namaku adalah misal Claudia misal. Namaku adalah Claudia. Kira-kira di situ ada kata kerja? Biasanya ketika ada kata adalah, dia pasti nominal. Biasanya ya. Oke, berarti kan kita pakai nominal ya. My name. Oke. Is Claudia. Saya tinggal di Solo. Itu di situ ada kata kerja. Oke. Ada kan? Saya tinggal di. Berarti kan kata tinggal kan kata kerja kan. Berarti kita nggak pakai yang pola to be kan. Berarti I live in Solo. Misal, Solo adalah kota yang menarik misal. Di situ ada kata kerja.
Nggak ada kan? Oke, berarti kita pakai yang nominal. Solo is an interesting city. Biasanya bahasa Inggris itu yang dibalik itu yang kaitan sama kata kerja. Terus, nah kayak gini loh. Ketika ada kata sifat, kata benda, dia biasanya cenderung dibalik. Tapi selebihnya bahasa Inggris itu nggak ada yang dibalik. Kecuali ini ya. Oke. Saya kan masih nyambung kan? Saya tinggal di Solo, Solo kota yang indah misal kalian mau ceritain, saya kuliah atau saya belajar di kampus misal. Oh, berarti kan ada kata belajar, berarti pakai verbal kan. Nah, berarti I study misal. Bisa kalian ceritakan kan tentang deskripsi diri kan, misal saya mempunyai 2 saudara perempuan misal. Oke, berarti kita pakai I ya. Mempunyai have kan, I have 2 saudara laki-laki, brother kan. Oke. Oh, karena 2 kan berarti jamak, otomatis dia harus dijamakkan. Karena ini loh. Kalau di sini dia katakanlah punya saudara aja, berarti ya tinggal a brother. Nah, maksudnya itu. Misal nama mereka, maksudnya nama saudaranya kan. Berarti kan kita bisa pakai their kan. Their names, nama mereka adalah. Oh, berarti kita pakai nominal. Their names, terus a kan, karena dia jamak kan, ada names kan. Namanya, maksudnya saudaranya itu loh namanya siapa. John and Bob misalnya. Misal, mereka belajar di SD. Berarti, kata belajar berarti verbal. Berarti they. Kita bisa pakai rujukan ya. Jadi, they study at elementary school. Nah. Oke, jadi seperti itu sih. Nah, oke. Secara konsep seperti ini ya, jadi verbal nominal. Jadi ketika kalian secara bahasa Indonesia lah, ketika ada kata kerja, berarti kalian verbal. Ketika nggak ada kata kerja, kalian pakai pola adalah gitu ya. Kalau secara arti ya, pakai yang to be. Nah, nanti tugasnya ada ya. Jadi nanti ada tugas UTS, kalian mungkin suruh ngarang ya. Entah itu mungkin aktivitas keseharian atau deskripsi diri. Nah, jadi jadi untuk tugas nanti saya akan share di mungkin 2 atau mungkin 3 minggu sebelum UTS, sebelum UAS ya. Jadi kalian bisa ngarang dulu. Jadi ada tugas ngarang yang intinya gini ya. Kayaknya ngarang itu gampang. Saya sebenarnya nggak masalah kalau kalian pakai bantuan internet. Saya malah menghargai penerjemahan daripada kalian cuma kopas cari di Google. Terus kalian kopas ya. Jadi segala sesuatu yang sudah diupload di Google, dia akan deteksi plagiasi. Jadi saya nggak suka kalau misal kalian tak suruh ngarang, kalian tinggal kopas. Apalagi kalau sekarang model online, ketika kalian upload tugas di sistem, maka dia bisa deteksi seberapa persen plagiasi karangan kamu. Nah, jadi saya mendaki kalau kalian buat kalian buat paragraf yang simpel, sederhana, meskipun kadang itu aneh, runtutan kalimat itu kadang aneh kan ada kan. Jadi kok kamu kayak ini ke ini agak loncat, kok nggak pas. Nah, itu malah saya menghargai itu. Berarti kalian niatkan untuk mengarang daripada pernah waktu itu kejadian kakak tingkat kalian disuruh ngarang tentang kalau deskripsi diri kan harus sesuai pribadi kan. Misal disuruh ngarang tentang kegiatan di hari Minggu. Terus waktu itu masih model paper kertas ya. Ada yang tapi tak suruh ngirim online. Terus antara si A, katakanlah misal mahasiswa 30. Kok antara mahasiswa 1 dan ke-8 kok karangannya sama? Kan pasti tak baca. Nggak mungkin kan orang ngarang, nggak mungkin sama. Meskipun itu kegiatan di hari Minggu kan tiap orang beda. Mungkin setelah bangun tidur dia bakal cari HP, atau mungkin bangun tidur dia subuh mungkin sholat subuh tidur lagi, tetap
meskipun kegiatan di hari Minggu, tetap pasti setiap orang itu bakal beda kok antara mahasiswa ke 1, ke 8 sama ke ini tuh sama. Ternyata sama. Dan dia cuma kopas. Dan anehnya itu kadang lucu juga. Asal-asalan, katakanlah misal tentang deskripsi diri. Kopas punya temennya, padahal ya lucu. Dia kan harusnya menceritakan dirinya sendiri lah. Si nama itu cewek katakanlah. Katakanlah saya sebut saja Mawar ya. Terus dikopas sama temennya yang cowok, misal namanya katakanlah siapa ya, B katakanlah. Loh kok beda? My name is Mawar. Terus si B ini harus dia kan cowok kan katakanlah. Tapi kok my name is Mawar. Lah kok sama? Berarti ini kan ada yang niru. Itu kelihatan. Jadi dikiranya mahasiswa banyak saya nggak baca karangan. Jadi kadang seperti itu loh. Jadi saya nggak suka kupas-kupas. Jadi usahakan untuk ngarang sendiri. Entah itu kalimatmu aneh, saya mau menghargai daripada kalian kopas. Jadi pernah juga kejadian gini, si A ngarang, si B ngarang. Kalau kalian misal pakai googling kan sekarang canggih kan Mbah Google, my description atau my daily activity on Sunday, Google kan pasti muncul banyak. Si A sama si B nih sekelas A, B, C. Nah mungkin aku kopas pencarian yang pertama sama, akhirnya tiga-tiganya kedeteksi semua plagiat karena sesuatu yang diupload di internet akan kena plagiasi berapa persen. Nah jadi kadang itu otomatis kan sama. Oh ini pasti kopas yang pencarian pertama nih. Oh kan biasanya kalau Google kan akan muncul kan banyak kan. Nah dia kopas yang pertama, si B juga kopas yang pertama, si C juga kopas pencarian pertama. Sama 3 orang ini, akhirnya 0 semua. Nah jadi untuk saya memang saya untuk tugas memang saya nggak senang jawaban itu sama. Jadi tiap orang biarlah kalian membuat tugas yang memang tiap orang itu beda. Kalian bisa diskusi tapi nggak bisa saling niru. Dan tugas saya kayak kemarin, saya cuma resume, tiap orang pasti beda. Nah jadi seperti itu. Oke. Present tense itu memang agak ribet ya, karena banyak ya. Jadi, next kita akan bahas tentang past tense. Saat kita udah bahas tentang present ya, berarti saat ini. Berarti minggu depan kita akan bahas tentang past tense ya, kita akan bahas masa lalu ya. Kita akan bahas masa lalu, past tense. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di lewat chat atau lewat Telegram ya. Terus mohon maaf untuk WA, untuk apa ya, pesan dari kalian yang mungkin nggak sempat saya balas ya, saya mohon maaf ya. Jadi bukannya Misti Ratu dikatanya kalau apa-apa WA atau katakanlah Telegram dibales ya. Iya, mungkin saya mohon maaf, mungkin ada pesan yang nggak terbales ya. Nah, tapi intinya informasi kuliah akan saya share di grup seperti itu. Terus nilai UTS berapa Mi? Saya belum buka ya. Jadi dari kampus belum ngasih rekapan, jadi saya belum bisa ngoreksi. Ngoreksi biasanya nanti mau apa ya, setelah UAS baru nanti dikasihkan semua. Jadi saya ketika tanya nilai, ada yang tanya nilai WA atau ngechat Telegram, nilai saya berapa, saya belum tahu, saya belum buka. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Mungkin itu ya, kalian nanti bisa tanyakan di Telegram ya. Jadi itulah present tense. Simple present tense itu memang bahasanya agak banyak ya. Next kita akan ke past tense, habis itu ke continuous, terus ke future. Jadi kita hari ini present, kita pertemuan ke-10 ya, karena sebelum UTS itu kan kita ada tambahan 1 kan 8, UTS 9, berarti kita pertemuan ke-10. Minggu depan kita past tense, terus minggu depannya kita akan ke present sama past continuous itu sekalian, karena dia punya pola yang hampir sama. Jadi saya sekalian, terus future 1, berarti kita masih ada 3 pertemuan. Habis itu kita istirahat, baru ke UAS ya. Oke, thank you very much for your attention. Intinya selalu keep healthy, keep positif ya, selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita terhindar dari segala mara bahaya ya. Terus semoga juga kalian selalu tetap sehat, jadi lancar kuliah sama kerjanya ya. Misal kalau yang kalian sudah kerja ya. Oke. Oke, thank you very much for your attention. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi nanti ke Telegram ya. Ya, Miss.